Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Anandia Hapsari, NIM 1908101020053. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rosiki, NIM 1908101020052. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai Wadi ad-Dalalah. Wadi ad-Dalalah. Pengertian wadi ad-Dalalah adalah teks yang dapat memberi pemahaman pada sesuatu yang dimaksud tanpa membutuhkan faktor eksternal. Golongan Hanafiyah membaginya pada 4 tingkatan, yaitu Zahir, Nas, Mufassar, dan Muhkam. Secara bahasa, Zahir diambil dari kata zuhur, yaitu yang berarti nampak dan tersingkap. Menurut mazhab Hanafiyah, Zahir adalah ungkapan yang menunjukkan makna yang jelas. Akan tetapi, makna asli dari sebuah lafaz tersebut bukanlah yang dimaksud secara syariat. Jadi, lafaz ini masih memiliki peluang untuk ditakwil. Contohnya, pada Quran Surat An-Nisa ayat 3, yang artinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Ayat tersebut masih bisa ditakwilkan maknanya. Contoh lainnya yaitu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini sebenarnya diturunkan untuk menepis anggapan sebagai kalangan yang menyatakan bahwa riba tidak berbeda dengan jual beli. Keduanya adalah sama sehingga hukumnya juga sama. Karena itu, ayat ini menegaskan bahwa keduanya jelas berbeda. Jual beli hukumnya dihalalkan dan riba hukumnya haram. Berikutnya yaitu nas. Nas menurut bahasa adalah munculnya segala sesuatu yang tampak. Secara istilah, sesuatu yang menunjukkan makna yang dimaksud secara asli dari susunan kalimatnya melalui bentuk lafaznya sendiri. Akan tetapi, ia mengandung makna untuk ditakwil atau bertambahnya kejelasan dalalah daripada zahir ditinjau dari qarinah yang menyertai lafaz dari mutakalim sendiri. Dengan kata lain, nas adalah makna yang segera dapat dipahami oleh teks tanpa memerlukan dalil lain dan merupakan makna yang sesuai dengan tujuan diturunkannya teks tersebut, sehingga ada kemungkinan untuk ditakwil. Contoh ayat nas yaitu ada pada firman Allah Quran Surat Al-Hasyr ayat 7, yang artinya, apa saja harta rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk-penduduk kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Tujuan awal ayat ini diturunkan untuk menjelaskan pembagian harta fa'i, yakni harta rampasan perang, khususnya yang diperoleh tanpa dengan mudah, tanpa ada pertumpahan darah atau pengarahan pasukan. Berbeda dengan ghanimah, yakni harta rampasan dari orang kafir setelah adanya peperangan atau kontak fisik yang menyebabkan pertumpahan darah. Berdasarkan ayat ini, pembagian harta fa'i adalah untuk Rasulullah, kaum kerabat, anak yatim, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Ini adalah makna nas dari ayat ini. Selanjutnya yaitu mufassar. Nah, mufassar di sini adalah makna yang dapat diambil langsung dari teks dan merupakan tujuan awal diturunkannya ayat serta tidak ada peluang untuk ditakwil, begitu. Dan itu hanya saja itu berpeluang untuk dinasya, begitu. Nah, dari pengertian itu kita dapat pahami bahwa dalalah pada mufassar ini lebih kuat dari zahir dan nas. Nah, itu mengapa lebih kuat? Karena itu dalalah mufassar itu ada kalanya disebabkan oleh faktor eksternal itu maupun dari faktor internal, begitu. Nah, itu juga mengapa mufassar ini lebih tinggi tingkatannya dari nas, itu karena tidak ada lagi kemungkinan adanya takwil
dan juga itu mengandung kemungkinan untuk dinas hanya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga dijelaskan di dalam kitab Imam Asyaraksi, Unsul Asyaraksi, bahwa mufassar ini adalah lafaz yang menunjukkan suatu hukum dengan petunjuk yang tegas dan jelas, sehingga petunjuknya itu tidak mungkin ditakwil ataupun ditaksis. Namun pada masa Rasulullah itu masih bisa dinasakkan begitu. Nah, untuk mufassar di sini itu terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu yang di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi artinya itu, dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Nah, ini bahwa ayat ini menjelaskan bahwa dari Rasulullah SAW itu udah ada tata cara bagaimana sholat dan aturan membayar zakat begitu. Dan juga itu terdapat dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, sholat wa kama ro'aitumuni asolli, yang artinya itu lakukanlah sholat sebagaimana kamu melihatku melakukan sholat. Nah, ini juga menjelaskan bahwa Rasulullah itu menerangkan bahwa dalam sholat itu harus mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah begitu. Ini terus yang keempat itu yaitu muhkam. Nah, muhkam di sini adalah lafaz yang menunjukkan makna yang tegas dan jelas. Nah, sehingga tidak mungkin untuk ditakwil dan dinas. Dan juga makna muhkam ini kedudukannya lebih tinggi atau lebih jelas dari mufassar. Nah, oleh karena itu apabila ada pertentangan itu maka yang didahulukan itu makna muhkam ini. Nah, jadi ayat-ayat yang tergolong dalam muhkam itu ada 4. Yang pertama itu ayat-ayat yang menjelaskan keimanan dan prinsip pokok keagamaan. Yang kedua itu ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal-hal yang sesuai dengan akal budi manusia, dan juga itu merupakan hukum yang selalu dibutuhkan manusia sepanjang masa. Nah, yang ketiga itu kewajiban untuk menepati kontrak yang telah disepakati. Yang keempat itu perintah untuk menjaga amanah dan berbuat adil. Dan yang terakhir itu larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil atau yang curang begitulah. Nah, muhkam di sini itu terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 4, yang artinya itu, dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka selama-lamanya. Nah, maksud dari hadis ini menjelaskan bahwa kita itu dilarang untuk menuduh seseorang dalam melakukan sesuatu begitu sebelum ada kejelasan. Nah, jika kita menuduh dan apa yang kita tuduh itu tidak jelas ataupun tidak ada kebuktiannya, maka kita yang akan mendapatkan pertanggungjawabannya. Nah, di sini disimpulkan bahwa nas itu makna asli sesuai dengan tujuan turunnya ayat dan juga bisa ditakwil. Yang kedua yaitu dahir, itu makna sesuai dengan kandungan kalimat dan itu juga bisa ditakwil. Dan yang ketiga itu mufassar. Nah, mufassar di sini makna yang jelas dan terperinci dan itu tidak bisa ditakwil. Nah, yang selanjutnya yaitu muhkam, yang mana itu makna yang tidak bisa diganti dan ataupun itu dibatalkan, dan juga ini tidak bisa ditakwil begitu. Pada slide ini dijelaskan tentang kaidah kedua wadi ad-dalalah, yaitu idza ta'aradat dhahiru ma'an nasi quddiman nasi, yang artinya apabila arti dhahir bertentangan dengan arti nas, maka didahulukan arti nas. Syekh Muhammad Abu Zahra memberikan contoh aplikasi kaidah ini antara makna nas Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 dengan makna dhahir Quran surat Al-Maidah ayat 93.
Makna nas pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 93 menjelaskan tentang kedudukan orang bertakwa. Ketakwaan seseorang tidak ditentukan oleh usahanya untuk menjauhkan diri dari makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukuran takwa adalah amal salih dan orang yang selalu ingin berbuat baik. Arti zahir ayat ini adalah selama ada ketakwaan dalam hati, tidak ada makanan yang haram, semua makanan halal. Namun, arti zahir ayat ini tidak bisa diamalkan karena bertentangan dengan arti nas Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90-91 yang menjelaskan tentang sebagian makanan yang diharamkan dan dapat merusak iman. Selanjutnya itu nas dan mufassar itu sama dengan mufassar. Nah, ini mengapa demikian? Itu karena yang mana seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa mufassar ini tidak bisa ditakwil, yang mana ini hanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu. Sedangkan nas ini itu kan bisa ditakwil ataupun bisa dirubah, sedangkan mufassar ini tidak bisa karena harus sesuai dengan ketentuan Allah dan Nabi Muhammad SAW, yang mana ketika ada pilihan, ada suatu kejadian itu harus lebih ke mufassarnya begitu, lebih ke lebih menggunakan mufassar daripada nas gitu.